Hai guys, selamat datang kembali dalam Ceng Studio Channel bersama kakak pembina Fran. Pada hari ini kakak akan menjelaskan apa itu CSS ya. Ya seperti janji kakak kemarin ya. Jadi kita sudah selesaikan proyek kita yang untuk membuat halaman website sederhana dengan mengcloning website sebuah restoran di Pulau Belitung sana, yaitu Pandan House ya. Kita sudah selesaikan. Nah, tetapi kita belum merubah, belum kita menata atau mempercantik website tersebut ya. Nah, lalu apa sih yang bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan website yang kita sudah buat? Seperti itu. Ya boleh dibilang website kita kemarin sudah cukup cantik atau bagus ya, tetapi kita bisa lebih cantik lagi dengan menggunakan yang kita sebut dengan CSS. Jadi CSS merupakan salah satu web teknologi juga ya. Yang kepanjangan dari CSS itu Cascade Style Sheet ya. Jadi Cascade Style Sheet itu bagaimana mendeskripsikan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan pada layar, kertas maupun media lainnya tuh. Nah, terus CSS juga menghemat pengerjaan waktu ya di sini kalau kita lihat ya. Pengerjaan waktu kita desain website justru dan juga mengontrol layout berbagai halaman website sekaligus. Jadi kita bisa bikin satu CSS untuk beberapa halaman sekaligus. Nah, itu kalau misalnya CSS yang digunakan untuk mengontrol layout beberapa halaman sekaligus, itu biasanya disimpan di dalam satu file CSS nih, yang bisa dipanggil secara redundant ya atau redundant ya, secara berulang-ulang ya. Jadi satu kali dibuat bisa digunakan bersamaan. Itu kalau istilah di bahasa pemrograman Java, istilahnya sangat terkenal ya. Write once, runs everywhere. Nah, itu kalau di dalam bahasa Java. Yang artinya satu kali tulis bisa berjalan dimanapun. Itu slogan daripada pemrograman Java. Artinya sekali kita menulis coding bahasa Java sintaks bisa berjalan di beberapa platform operating system atau sistem operasi yang ada seperti Microsoft Windows ya kan, kemudian Linux ya, Linux, kemudian Solaris dan lain sebagainya. Nah, itulah Java ya. Kecanggihan daripada Java. Nah, CSS digunakan untuk menentukan style gaya ya, style halaman website termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Jadi bisa kita sesuaikan tuh tampilan web kita ya. Nanti untuk support di desktop, komputer ya, tampilan webnya. Kemudian di tablet ataupun di dalam smartphone kita, guys. Seperti itu. Nah, yang kemarin website yang kita buat itu, yang Pandan House ya, yang kita kerjakan, itu masih versi desktop ya. Seperti itu. Kak, bisakah kita buat nanti website itu di versi smartphone? Bisa. Berarti kita harus banyak dong mendesain. Tidak ya. Jadi ada cara untuk membuat yang dinamakan responsive web design. Seperti itu. Caranya seperti apa, Pak? Kak? Banyak. Dengan Bootstrap bisa ya. Banyak sekali tekniknya ya. Dengan media, ya kan, media query bisa dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang membuat web design untuk responsif yang menyesuaikan tampilan di smartphone itu menggunakan Bootstrap, ya, Material JS dan lain sebagainya. Nah, kita pilih salah satu, nggak perlu semua ya. Biasa sih kakak menggunakan Bootstrap saja, karena Bootstrap itu udah mudah ya. Bootstrap udah bisa menyesuaikan tampilan smartphone dan cukup satu kali buat sudah menyesuaikan di komputer ya tampilan web kita di smartphone maupun di tablet gitu ya. Seperti itu guys. Nah, kita lanjutkan. Nah, saya akan langsung saja ya, jadi ini pengenalannya ya. Jadi kita tidak usah berlama-lama di penjelasan ini. Kakak akan coba. Oke, kita buka seperti biasa as usual Macromedia Dreamweaver kita ya. Jadi hari ini masih introduction ya atau pengenalan fundamental daripada CSS. Nah, kita klik new dulu ya filenya. Buatlah file HTML biasa di sini. Kita
kita create ya. Seperti biasa kita jadikan ini file HTML5 ini kita hapus dulu guys. Jadi kalau HTML5 ini tidak ada ya. Ini kita potong semua. Kemudian ini kita hapus guys. Nah ini kita ganti ya. Ini kita kasih judul misalnya CSS tutorial. Di sini introduction. Oke. Kemudian kita simpen ya di sini guys di Pandan House, nggak apa-apa ya, di website Pandan House. Kita kasih misalnya CSS1 nama filenya guys. Oke. Nah, kalau kemarin kita membuat website Pandan House dengan menggunakan metode desain seperti ini ya, tinggal kita insert, image, form, layout, table, dan lain sebagainya. Jadi kita kemarin banyak menggunakan image, table ya, kemudian form juga ada ya, kemudian hyperlink ada, kemudian kita menggunakan paragraf ya. Nah, jadi sekarang kita akan coba nih membuat paragraf atau heading ya. Oke, kita insert paragraf dulu di sini ya. Misalnya di sini saya ingin mengetikkan Universitas Bunda Mulia. Oke, maka kalau kita masuk ke split di sini, ini akan terbentuk paragraf karena kita insert tag P. Ya, yang ini diawali dengan P dan ini dengan P juga, seperti itu. Nah, kalau kemarin kita ingin menata dari tag ini, misalnya kita ingin ketengahkan ya. Di sini tinggal kita klik. Gampang ya. Oke, di sini kita klik, kemudian kita bold di sini ya. Sudah, langsung italic sudah ya. Kemudian kita kasih warna background di sini atau color yang merah tulisannya. Tuh. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan tampilan-tampilan ini yang berubah, kita tata tag komponen HTML ini kita sebut dengan CSS, Cascade Style Sheet. Yaitu adalah untuk menata ya. Maka kalau kita lihat dalam bentuk tag HTML yang akan seperti ini penulisannya. Ya, tetapi nggak usah pusing dulu guys ya. Sekarang kakak akan jelaskan ya. Ini kita hapus kembali ya. Ini kita hapus saja di sini guys. Kemudian kita insert kembali ya di sini. Insert misalnya tags paragraf di sini. Misalnya Universitas Bunda Mulia atau kita sebut UBM ya. Nah, kita ubah. Nah, sekarang kita pindah ke sini ya. Nah, sekarang kakak akan ada 3 teknik penulisan CSS guys. Ya, yang pertama adalah satu yaitu inline style penulisan ya, 3 teknik ya. 3 teknik penulisan CSS. Yaitu inline style, artinya di sini adalah penulisan CSS yang melekat ya, melekat pada tag HTML itu sendiri guys, tag HTML. Yang kedua adalah pada style ya, style di bawah tag header. Oke. Inline style ya. Kemudian yang kedua adalah tag di bawah tag header. Yang ketiga atau ini biasa kita sebut internal ya, internal style ya. Internal style. Dan yang ketiga adalah external style. Nah, ini yang akan bisa kita gunakan secara bersamaan. Penulisan CSS dituangkan ke dalam satu file CSS yang bisa digunakan secara bersamaan. Jadi, satu file digunakan rame-rame atau bersamaan ya. Nah, ini. Jadi, kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama ya, yaitu inline style nih. Nah, pada dasarnya nih guys, ini banyak stylenya ya. Jadi kita cukup menuliskan, jadi melekat ya. Jadi CSS yang pertama, inline style itu penulisan CSS yang melekat pada tag HTML. Jadi pada tag kita cukup kasih spasi di sini guys, ya. Kemudian ketik style di sini style sama dengan ya, sama dengan. Kemudian petik 2.
Dia akan muncul ke bawah nih guys. Semua ini propertiesnya. Properties CSS nih. Jadi banyak sekali ya. Contohnya adalah yang pertama kita kakak kasih adalah background. Jadi kita nggak usah ngetik, cukup scroll aja. Kalau udah hafal boleh ya. Kita kasih background color. Oke. Kemudian dia akan keluar titik 2. Tinggal kita pilih warnanya guys. Misalnya merah nih. Kemudian tutup dengan petik 2. Oke. Sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini akan langsung berubah guys. Jelas guys ya. Nah, seperti itu. Ini adalah penulisan inline, jadi yang melekat. Kak, apakah bisa lebih dari satu Kak penulisan ini Kak? Bisa. Jadi properties yang di dalam CSS ini bisa kita lebih dari satu. Misalnya tulisannya saya akan rubah warnanya menjadi putih di sini. Yaitu dengan titik koma guys. Teks. Titik koma, spasi, maka dia akan keluar langsung ya. Teks. Di sini teks color ya, color ya, dengan titik koma ketik color atau color ya, bahasa Jakartanya kolor ya gitu. Nah, kemudian kita lihat ya di desain, dia akan berubah menjadi putih guys. Maka kalau kita lihat di browser pun sama nih hasilnya. Nah, ini berubah guys. Oke. Nah, inilah penulisan inline. Kemudian di sini kakak kasih lagi rubah jenis fontnya. Titik koma ya. Jadi dipisahkan dengan titik koma, kita kasih font. Di sini font family nih guys. Oke. Misalnya kita kasih di sini Georgia ya. Maka dia akan berubah. Artinya si browser akan mencari jenis font Georgia dulu nih guys. Jadi kalau di komputer kalian di Windows operating system kita itu kan ada file font namanya ya. Kumpulan jenis-jenis font yang standar yang ada di dalam operating system kita. Jadi kalau kalian guys pakai Linux ya fontnya ya ada filenya ya, library-nya ya, pustakanya ya. Jadi si browser akan mencari font yang pertama adalah Georgia. Jika tidak ketemu maka dia akan mencari Times New Roman. Ya, jika tidak ketemu lagi, tidak ada file ini dua, maka akan mencari Times dan Sans Serif. Seperti itu. Kalau tidak ada juga bagaimana Kak? Dia akan mencari yang standar daripada browser yang buat. Oke, fontnya. Yang browser punya ya. Nah, ini. Sekarang nih guys. Berubah nih jenis fontnya. Kita lihat di sini. Tuh. Berubah ya menjadi Georgia. Mudah ya guys ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Kak, saya mau rubah Kak. Fontnya menjadi, ini bisa di-enter nggak Kak? Bisa ya, jadi kepanjangan kalian enter ke bawah. Kemudian kalian rubah di sini misalnya jenis fontnya, font ukuran font ya, font size. Nah, kalian rubah nih, titik 2 ya, muncul. Misalnya 24 pixel. Oke guys, sekarang kita coba. Nah, ini berubah langsung guys. Gampang guys ya. Nah, ini adalah teknik penulisan inline. Nah, sekarang kita coba lagi nih guys, yang P yang kedua. Oke. Misalnya di sini sistem informasi atau jurusan di sini teknik informatika. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini Kak yang atas kok nggak ngikut Kak? Iya, jadi kalau CSS ini ya kalau dalam penulisan inline style seperti ini hanya milik dia sendiri ya, walaupun di bawah ada tag paragraf lagi guys. Oke. Nah itu, jadi kalau kekurangan daripada penulisan inline style, dia hanya melekat untuk dirinya sendiri gitu loh. Bisa nggak Kak digunakan secara bersamaan nih Kak? Untuk tag P ini Kak, tag yang sama, style ya, atau gaya HTML, gaya CSS yang sama untuk yang kedua, yang di bawah yang teknik informatika. Bisa nggak Kak kita gunakan secara bersama? Bisa. Nah itulah yang kita sebut dengan elemen CSS. Jadi satu CSS bisa kita gunakan untuk bersamaan. Caranya bagaimana? Ini gampang ya guys ya. Jadi ini kan kepanjangan nih di sini ya. Ini terlalu panjang ya. Ini kita potong. Kita cut dulu guys. Oke. Cut nih dari sini kita cut.
semua ya. Cut dulu Ctrl X, jangan dihapus ya, Ctrl X. Kemudian di sini kita buat style, ketik style di bawah head ya. Kemudian tutup dengan tag style. Nah, kemudian kita pindahkan CSS tadi, Ctrl V nih guys. Tuh, oke. Ctrl V. Ini kita enter ya, potong ke bawah aja, jelek ke samping, terlalu panjang. Kita potong. Oke. Dan ini kita potong nih guys. Kita potong ke bawah. Dan ini diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah, CSS ini milik siapa nih? Tadi kan milik si P yang tadi, P style ya. Maka kita tulis di sini adalah P di sini nih guys. P yang artinya menandakan CSS ini milik si P, tag P atau paragraf. Sekarang kita coba nih. Nah, kita buka dengan kurung kurawal, oke. Kemudian ini kita spasi kita hapus. Kemudian kita tutup guys. Oke, sudah ya. Nah, jadi ini kita hapus juga nih guys. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi pada dua tag paragraf ini. Ya, apa yang terjadi? Karena ini sudah kita pindahkan ke atas yang P tadi, ya, yang di dalam inline style tadi sudah kita pindahkan, maka yang akan terjadi adalah dua tag paragraf ini akan pindah ke bawah, guys. Sama nih, dua-dua stylenya nih, warnanya. Kita klik sekarang di sini. Nah, ini berubah jadi. Nah, inilah yang disebut dengan elemen. Ini adalah bentuk elemen style sheet ya, elemen CSS. Elemen CSS. Jadi kita pindahkan ya. Tidak usah kita ketik satu-satu. Seperti itu. Jelas ya guys ya. Nah. Oke. Nah. Kalau kita lihat di browser pun sama nih. Tuh. Hasilnya akan sama. Nah sekarang saya tulis lagi PK di bawahnya. Oke. P. Misalnya di sini misalnya apa ya? Misalnya di sini jurusan misalnya desain komunikasi visual. Oke guys. Oke. Kak, coba kita refresh guys. Sama gak? Sama ya. Nah sekarang yang ketiga saya mau bedakan nih kak. Saya nggak mau sama. Boleh, bisa gak kak? Bisa ya. Jadi kalau kalian tidak mau sama ya, kalian bisa kasih di sini ya. Dengan penulisan ID. Ya. Dengan penulisan ID nih. Misalnya kita kasih nih. Jadi ID-nya adalah identitas ya. Di sini ID milik dia misalnya my ID misalnya. Misalnya ID 1. Nah, ID 1 saja ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Di sini kita bikin ya ID sama dengan ID 1. Maka di sini ID 1 ya, kita kasih CSS-nya. Maunya apa misalnya di sini? Misalnya saya kasih background color ya, warnanya saya rubah hitam, kemudian colornya di sini putih guys, tuh ya. Kemudian font size-nya saya rubah nih di sini 36, oke. Nah, maka ini akan merubah menjadi khusus paragraf ini si ID punya ya, ID 1. Jadi P yang di bawah ini memiliki identitas ID 1 ya, CSS-nya dia akan membaca yang ID 1. Dan untuk ID dikenal supaya tidak dikenal sebagai elemen selector, properti yang di atas supaya tidak sama. Di sini harus menggunakan tanda pagar. Oke guys, tanda pagar. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, ini berubah guys. Jadi yang dua di atas membaca CSS yang di P yang di atas, elemen P. Karena ini sudah berbeda sendiri, sudah diberikan ID, maka ini akan berubah. Ya, guys. Beda sendiri. Kak, bisa nggak di sini ID kita kasih ID lagi, ID 1? Tidak bisa, guys. Karena ID itu bersifat unik, milik dirinya sendiri ya. Jadi identitas seperti kita, misalnya nama kakak Franz punya identitas 1, nomor NIK, nomor induk kependudukan nggak bisa sama.
Nah, sama di dalam tag elemen juga kalau sudah diberikan ID hanya satu identitas, guys. Ya, tidak bisa secara bersamaan. Jelas nggak, guys? Oke. Nah, seperti itu. Itu adalah teknik penulisan ID. Oke. Jadi kakak sudah jelaskan tadi yaitu penggunaan style sheet di sini ya. Jadi kalau kita inline style ya di sini eh, kita gunakan yang kedua yang pertama adalah inline style yaitu melekat ya. Jadi kita cukup ketik style di sini dan seterusnya maka akan muncul. Oke. Kemudian yang kedua adalah teknik penulisan dengan tadi yang kakak jelaskan internal style yaitu penulisan CSS di bawah tag head di sini ya dengan diawali dengan style. Oke. Nah, ini yang kedua. Nanti yang ketiga ya dengan kelas dengan eksternal. Jelas guys ya. Jadi ID hanya satu nih. Oke, ini simple kakak pelan-pelan aja ya. Nah, sekarang kakak buat lagi satu di bawahnya. Saya insert, kakak insert di sini teks paragraf format, kita main heading ya, heading satu. Misalnya di sini jurusan sastra Inggris ya. Kemudian di sini kita kasih insert. Oke. Tak lagi ya teks heading 2 ya, misalnya jurusan misalnya pariwisata ya. Kemudian yang ketiga, jadi ada banyak ya guys ya jurusan yang ada. Di sini heading 3 kita kasih misalnya bahasa Tionghoa. Ya, keempat kita masukin banyak aja headingnya ya. Sini kita tes sama-sama. Heading 4 ya. Di sini adalah misalnya sistem informasi. Nah, kita coba refresh guys ya. Nah, jadi heading 1 sastra Inggris, yang kedua pariwisata, nih salah ketik ya. Yang ketiga bahasa Tionghoa dan yang keempat adalah sistem informasi. Nah, oke. Nah, sekarang guys ya, saya sastra Inggris dan pariwisata ingin mengikuti, saya ingin formatnya sama nih guys dengan P guys. Bisa nggak? Bisa, Kak. Sekarang misalnya saya H1 ingin sama nih dengan P nih, persis nih. Dan yang H2 saya maunya dengan ID. Bisa nggak, Kak? Bisa, tapi nanti kita lihat ya, sebentar, oke. Nah, kita bahas dulu ya. Saya H1 bisa sama ya untuk CSS-nya dengan P, mau sama nih. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya, Kak? Apakah kita harus ketik ulang? Tidak usah ya, kalau ngetik ulang kepanjangan ya, sama di sini ya. Kita ketik banyak lagi ya, sama dengan inline style sheet. Jadi bagaimana, Kak? Cukup kita gunakan tag bersamaan H1 dengan P di sini. Ya, cukup kita kasih koma nih. Inilah yang kita sebut dengan grouping CSS. Maka perlakuannya akan sama nih. Untuk CSS ini berlaku untuk P dan H1 ya. Kita coba nih ya, guys. Kita klik di bawah ya. Nah, ini berubah nih, guys. Seperti itu. Oke? Dan sama tuh. Jelas ya? Nah, oke. Dan ini sama, tetapi ukuran fontnya yang berubah. Karena apa? Karena dia sudah font H1 ini sudah uh, mempunyai aturan sendiri ya. Jadi tidak mengikuti, tetapi secara background sama. Seperti itu. Oke. Nah, Kak, misalnya saya ingin yang H2 dan H3, saya ingin mengikuti ya, membuat satu CSS sendiri ya kayak misalnya satu lagi selain H apa kita H3. Oke, katakan kita bikin satu lagi ya. Oke, di sini oke, heading ya cukup H2 H3 saja ya. Nah,
Sekarang kakak ingin insert satu image ya. Oke, image di sini kita biar enak image aja ya. Kita image, katakan di sini logo. Nah, oke, kita kasih logo. Kemudian untuk CSS yang pariwisata ini ya, kakak ingin ngasih style di sini, misalnya pariwisata ya, style ya. Kita kasih border ya, border misalnya di sini border misalnya di sini ada kita bisa kasih border solid ya guys, kita kasih border solid, ukurannya 1 pixel misalnya ya, colornya misalnya black. Nanti nih ya untuk border kita akan jelaskan di video lanjutan. Oke, boleh kita cek di sini. Nah, ini terbentuk border ya, solid, PX dan 1X. Kita lihat yang di bawah gambar juga sudah sama ya. Nah, yang border ini kita akan kita gunakan juga bingkai ini untuk gambar yang logo guys. Bisa nggak? Walaupun tagnya berbeda nih di H2, bisa. Nah, kita kasih misalnya di sini kalau kita tulis ulang di sini bisa, boleh kan? Boleh aja guys ya. Nah, ini kalau kita tulis ulang dengan inline style sama aja capek, panjang, padahal kita gunakan bersamaan nih. Jadi kalau kita tulis di sini ya, ini kita copy ulang ya, sama aja, bisa nih. Cuman eh, jadi sama tuh hasilnya tuh, ada bordernya ya, sama ya. Padahal ini sama loh, ya kan? Iya kak, ini kan sama kak. Ngapain kita tulis 2 kali? Sekali aja cukup. Bisa nggak? Bisa. Nah, kita namakan itu kelas ya. Nah, kita kasih untuk CSS yang sama kita gunakan. Untuk tag-tag yang beda pun bisa kita gunakan bersamaan. Walaupun tag HTML-nya berbeda. Yaitu kita namakan dengan kelas nih. Kita kasih di sini misalnya bingkai. Bingkai ya. Kita kasih nama bingkai. Ini kita cut, kita pindahkan nih guys. Oke, kita cut nih. Cut ya. Kita cut di sini. Kita kasih kita pindahkan ke nama bingkai guys. Udah, titik koma. Oke. Nah, kita kasih di sini stylenya kita rubah ya. Kita kalau tadi pakai ID untuk identitas unik ya, maka di sini kita kasih nama kelas bingkai. Oke. Kelas bingkai di sini pun sama, kita kasih kelas ya. Di mana kan nulisnya di ujung, di tengah, boleh bebas. Di sini kita kasih kelas bingkai. Oke. Sekarang kita ketik tuh ya. Jadi kita kasih bingkai. Sekarang kita coba refresh, apa yang terjadi? Oke. Nah, ini kita hapus dulu stylenya nih, kakak lupa nih ya. Jadi kalau sudah kelas, stylenya kita hapus. Nah, kak kok nggak jalan kak? Tadi pariwisata, ini kan ada bingkainya kak, ada kotaknya. Sekarang kok jadi hilang? Kan kita udah panggil kelas bingkai kak. Iya. Nah, kita lihat ke atas guys. Untuk penulisan kelas, kalau untuk ID kita gunakan tanda pagar, kalau kelas kita gunakan tanda titik guys. Maka pada saat kita refresh di sini kita panggil kelas, jadi ini akan memanggil kelas bingkai ya. Maka akan terjadi adalah seperti ini. Nah, memanggil. Jadi untuk yang sama, jelas guys ya. Nah, sekarang H3, H4 nih sama nih, kakak kasih kelas nih. Kelas bingkai. Oke. Nah, sama nih guys. Kelas bingkai. Oke. Nah, Nah, Kak, bisa nggak Kak sekarang kita bikin 2 kelas Kak yang kita gunakan bersamaan, lebih dari satu bisa nggak? Bisa. Misalnya di sini kayak Kak tulisannya mau kita ke kanan, pindah posisinya kita kasih kanan namanya. Kita buat kelas kanan ya untuk H4. Sistem informasi ya. Kita kanan di sini ya. Kanan. Maka kita cukup ketik float. Float ya, float itu menggantung ya, right.
Oke, maka yang ini akan pindah ke kanan. Tuh, sistem informasi ke kanan dia langsung. Jelas ya? Nah, dia akan menggantung dia ke kanan posisinya. Kemudian sekarang yang gambar pun sama. Kita kasih kanan supaya dia pindah ke pojok kanan gambarnya, image-nya, logonya. Bisa nggak? Nah, pindah ke kanan dia. Jelas ya guys ya. Ini kita kasih BR dulu ya supaya enak. Begin row ya. Nah, nah ini. Oke guys. Jadi dia akan rata kanan, bingkai. Jelas guys ya. Ini juga sama ya. Sini kita kasih coba semua nih, kita kasih aja nih. Yang pariwisata dia enggak ya. Jadi yang sistem informasi ya. Oh, yang pariwisata aja ya biar nggak nempel ya. Oke, di sini yang sistem informasi tidak usah. Nah, nah ini baru kelihatan guys. Jadi yang pariwisata dan Pandan House dia menggunakan dia akan menggantung ke sebelah kanan. Jadi float itu ada 3 ya guys ya. Nanti kakak akan jelaskan di video sesi berikutnya jenis-jenis properti apa saja yang ada di dalam CSS dan yang banyak sering digunakan. Hari ini kita baru ke pengenalan dasar di CSS. Jadi tidak susah guys. Nah, itu adalah teknik yang kedua ya. Tadi sudah yang pertama, jadi kakak tadi sudah jelaskan ini ya. Satu, inline style dan internal style. Nah, setelah ini kakak akan jelaskan external style nih. Oke. Nah, external style apa Kak? External style adalah teknik penulisan CSS di mana kita di sini ya, di sini kita jadikan satu file. Jadi kita simpan di sini new CSS ya. Nah, ini tinggal kita pindahkan nih guys, semua cut. Ini kita cut ya. Kita cut. Sini kita pindahkan ya guys. Udah kita pindahkan begini aja. Kemudian kita kasih nama misalnya style atau misalnya base ya. Namanya bebas ya, base.css ya kita kasih. Nah, tinggal kita panggil nih guys di sini. Bagaimana cara memanggilnya guys? Jadi ini udah nggak ada nih, kita hapus ya. Tinggal kita panggil di sini insert file ya. Di sini ada cara insert HTML, CSS. Coba kakak lihat. Nah, ini di sini ada nih insert di sini. Nah, nih attach style sheet guys di new ya. Oke, di new tadi di text ya. CSS attach style sheet. Kemudian kita ambil filenya di sini guys. Kita ambil base CSS. Udah, kita link. Di sini kita klik link ya. Sini ada media, dikosongkan aja ya, nggak usah diabaikan. Oke, oke, kita coba lihat ya. Oke, browse. Ini kita klik. Oke, kita link nih. Jangan link ya guys, sebentar ya. Kita lihat lagi di sini. Text attach ya, import ya, coba. Oke, bukan, salah. Oke, kita coba ya di sini. Ini harusnya bisa nih ya, di teks dia muncul nih style sheet tadi. Coba nih, akan lupa nih teksnya nih ya, sebentar. Ya, oh iya, nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah nama filenya ya, kita ganti nih base
CSS guys. Oke, base CSS. Nah, ini. Jadi itu cara ngelinknya. Sekarang kita refresh ya. Nah, ini sama jalan ya, berubah ya. Karena kita sudah cut, kemudian kita link. Maka ini tidak bermasalah. Jadi file CSS1 ini memanggil base CSS. Nah, inilah yang kita sebut dengan external style ya. Jadi sudah kakak jelaskan tadi apa itu teknik penulisan CSS. Yang pertama adalah inline style, yang kedua adalah eksternal, dan yang kedua adalah internal, dan yang ketiga adalah external style ya. Jadi tadi kakak sudah jelaskan juga bagaimana penulisan satu elemen ya, elemen selektor ya. Jadi CSS selektor yang pertama adalah elemen selektor ya, yaitu adalah melekat langsung ya tadi di P di sini ya. Penulisan P misalnya di sini background color ya, color warnanya apa, kemudian di sini color ya. Ya, kemudian apa nilainya ya, misalnya, kemudian di sini sesuatu ya, di sini titik koma, font size ya, misalnya 24 pixel dan seterusnya ya. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah ID selector, tadi kakak sudah buat ya. Misalnya di sini ID-nya misalnya my, pakai menggunakan my ya, tadi ya tanda pagar misalnya my ID ya. Misalnya di sini float, right, ya border misalnya. Titik koma border 1 pixel misalnya ya. Solid, kemudian di sini black 000 warnanya. Kemudian kelas ya, kelas selektor yaitu bersamaan ya. Misalnya di sini kanan tadi ya, kita dengan tanda titik ya. Sini misalnya float, oke, right. Nah, jadi sudah tiga jenis nih guys, ya CSS selector ya. Jadi kakak sudah jelaskan tadi teknik penulisan CSS ya, yaitu pertama adalah inline, yang kedua internal, yang ketiga eksternal, dan yang CSS selector, elemen, ID, kelas selector ya, dan grouping ya, group selector ya. Jadi bisa digunakan untuk berbeda ya, penulisan grouping selector. Itu misalnya P, H1 ya, H2 ya, H3 guys di sini. Misalnya di sini font size-nya 18 pixel ya. Kemudian ya, ada grouping. Jadi sudah 4 nih guys. CSS selector. Jadi nanti masih banyak lagi guys ya. Nah, beberapa lagi yang akan kakak jelaskan. Nah, untuk sesi kali ini kakak cukup sampai sini dulu ya untuk introduction atau fundamental. Nanti di video lanjutan akan lebih dalam lagi kakak bahas mengenai jenis-jenis properti CSS ya. Ikuti terus ya video kakak. Nanti setelah itu di tahap akhir kita akan mendesain website landing page ya. Satu halaman dengan CSS dengan cantik nanti. Bagaimana cara membuat satu halaman website lebih bagus nanti. Oke, jadi masih ada banyak beberapa teknik penulisan CSS ya. Nanti kita akan membuat menu ya, bagaimana membuat menu hover dan lain sebagainya. Oke, ikuti terus channel kakak di Lamjeng Studio Channel. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.